Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Poppy Widiana Desta. Saya adalah mahasiswa akuntansi Universitas Bakri angkatan 2020. Ingin memaparkan tugas akuntansi keuangan menengah 1, yaitu tugas Experience the Real Things, yakni laporan keuangan oleh Ibu Monika Weni Pratiwi. Pertama-tama, sebelum saya menjelaskan laporan keuangan bulan Juni, di sini saya membuat post closing trial balance bulan Mei atau neraca saldo awal. Neraca saldo awal terdiri dari building sebesar 450 juta di debit, equipment sebesar 2.500.000 di debit, dan kapital sebesar 452.500.000 di kredit. Maka memiliki balance 452.500.000. Kita lanjut ke general journal. Di sini saya sudah mewawancarai kakak saya selaku pemilik Dinar Nelsbar. Lalu dimulai dari tanggal 1 Juni kakak saya membayar listrik sebesar 450.000, maka ditulis di jurnal electric expense pada cash sebesar 450.000. Lanjut ke tanggal 4 Juni kakak saya menerima pembayaran uang treatment A atas nama Mutia sebesar 115.000, maka ditulis pada jurnal cash pada service revenue sebesar 115.000. Lanjut ke tanggal 8 Juni, kakak saya menerima pembayaran uang treatment B atas nama Ina sebesar 135.000, maka ditulis di jurnal cash pada service revenue sebesar 135.000. Selanjutnya transaksi ditulis seperti itu. Lanjut ke tanggal 14 Juni. Tanggal 14 Juni, kakak saya membeli kutek sebesar 500.000, maka ditulis di jurnal equipment pada cash sebesar 500.000. Terus lanjut 15 Juni, kakak saya menerima pembayaran uang treatment A atas nama Nada sebesar 115.000, lalu ditulis pada jurnal itu cash pada service revenue sebesar 115.000. Lanjut transaksinya ditulis seperti itu lagi sampai pada tanggal 25 Juni, kakak saya membayar biaya internet sebesar 360.000, maka ditulis di jurnal internet expense pada cash sebesar 360.000. Lalu setelah itu di total, maka general saya memiliki balance sebesar 3.425.000 rupiah. Selanjutnya masuk ke general ledger. Di general ledger ini kita mengelompokkan semua transaksi yang sudah ada di general journal tadi. Kayak seperti ini ada cash, maka semua transaksi yang berbentuk cash kita tulis di sini dengan ref J1, maka terlihat cash ini memiliki balance sebesar 805.000. Selanjutnya ada transaksi equipment. Di sini pada tanggal 1 Juni ditulis balance dari post closing trial balance pada 31 Mei sebesar 2.500.000 di debit. Lalu pada tanggal 14 Juni di sini dari general journal sebesar 500.000, maka equipment memiliki balance sebesar 3 juta. Selanjutnya ada building. Building ini ditulis dari 1 Juni dari post closing trial balance itu sebesar 450 juta, maka memiliki balance 450 juta. Selanjutnya ada kapital. Kapital ini juga ditulis dari tanggal 1 Juni, ini dari post closing trial balance sebesar 452.500.000 di kredit. Selanjutnya ada service revenue. Di sini juga semua transaksi yang namanya service revenue kita tulis di sini dengan ref J1, maka kita bisa melihat service revenue memiliki balance sebesar 2.115.000. Lanjut di sini ada electric expense. Di sini pada tanggal 1 Juni dari J1 sebesar 450.000, maka memiliki balance 450.000. Lalu di sini ada internet expense pada tanggal 25 Juni dari J1 sebesar
360.000 di debit, maka memiliki balance sebesar 360.000. Setelah dikelompokkan di general ledger, maka sekarang kita tulis di trial balance. Di sini ada cash, equipment, building, capital, service revenue, electric expense, dan internal expense. Setelah di total, trial balance ini jumlahnya memiliki balance sebesar Rp454.615.000. Selanjutnya kita masuk di adjusting entries. Di sini saya sudah wawancara ke kakak saya, maka equipment yang terpakai tersisa sebesar 420.000, lalu dimasukin ke jurnal seperti depreciation expense equipment pada accumulated depreciation expense equipment sebesar 420.000. Lalu di sini building mengalami depresiasi 10%, umur ekonomis building 25 tahun dan diestimasi nilai residu sebesar 100 juta rupiah. Lalu di sini perhitungannya menggunakan straight line method. Setelah dihitung, depresiasi expense building saya ketemu sebesar 150.000. Lalu dimasukin ke jurnal seperti ini. Depreciation expense building pada accumulated depreciation building sebesar 150.000. Setelah dijumlahkan, adjusting entries-nya memiliki balance sebesar 570.000. Setelah itu kita masukkan lagi di general ledger. Ini depreciation expense equipment pada tanggal 30 Juni posting dengan ref J2 sebesar 420.000 di debit, maka memiliki balance 420.000. Lalu di sini depreciation expense building pada tanggal 30 Juni dengan ref J2 sebesar 150.000 di debit, maka memiliki balance 150.000. Lalu di sini accumulated depreciation equipment pada 30 Juni dengan ref J2, maka 420.000 dikredit dan memiliki balance sebesar 420.000. Lalu di sini accumulated depreciation building 30 Juni dengan ref J2, lalu 150.000 dikredit, maka memiliki balance sebesar 150.000. Dilanjutkan dengan adjusted trial balance pada akhir 30 Juni. Di sini terdapat akun cash, equipment, building, capital, service revenue, electric expense, internet expense, depreciation expense equipment, depreciation expense building, lalu ada accumulated depreciation equipment, ada accumulated depreciation building. Setelah ditotalkan, mereka memiliki balance sebesar Rp455.185.000. Untuk income statement, di sini terdapat revenue dan expense. Jadi semua transaksi yang belakangnya revenue kita tulis di sini, dan semua transaksi yang belakangnya expense kita tulis di sini. Lalu setelah kita hitung dengan rumus revenue dikurang expense, maka kita mendapatkan net income sebesar 735.000. Untuk capital change statement, di sini kita masukkan capital pada tanggal 1 Juni 2021 sebesar 452.500.000, lalu ditambah dengan net income yang tadi sudah kita hitung sebesar 735.000, maka kapital pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar 453.235.000. Selanjutnya statement of financial position, di mana kita melihat bahwa aset dengan equity dan liabilities itu balance. Dari properti, plant, dan equipment, di sini equipment dikurangi dengan accumulated depreciation equipment, lalu building dikurangi accumulated depreciation building sehingga mendapatkan total PPE. Kemudian current asset, yaitu cash. Dari PPE dan current asset dijumlahkan sehingga mendapatkan total aset senilai 453.235.000. Begitu juga untuk equity dan liabilities. Untuk equity di sini kapital. Jadi totalnya 453.235.000. Dan di sini tidak memiliki liabilities, jadi total equity ditambah total liabilities adalah 453.235.000, sehingga untuk aset dengan equity dan liabilities itu balance.
Di sini ada closing entries. Closing entries atau jurnal penutup di mana akun pendapatan dan beban itu ditutup. Yang normalnya ada di kredit, pada jurnal penutup akunnya ada di debit agar bisa ditutup di general ledger. Di sini kita kembali ke general ledger. Dari closing entries yang tadi kan berarti kan kita sudah menutup jurnal-jurnalnya. Nah, tapi di sini itu kapital pada tanggal 30 Juni posting dengan ref J3 dimasukkan sebesar 735.000 di kredit, maka jadinya memiliki balance sebesar 453.235.000. Lalu di sini ada akun service revenue yang dimana tadi udah kita tutup akunnya. Lalu di sini kita masukkan 30 Juni posting dengan ref J3 sebesar 2.115.000 di debit, maka akunnya sudah nol. Di sini electric expense juga sudah dinolkan, lalu internet expense juga sudah dinolkan, depreciation expense equipment sudah dinolkan, depreciation expense building sudah dinolkan, lalu langsung ke income summary. Di sini sudah kita nolkan juga. Yang terakhir yaitu post closing trial balance yang terdapat cash, equipment, building, capital, accumulated depreciation equipment, dan accumulated depreciation building. Di sini sudah tidak ada beban dan pendapatan karena sudah ditutup pada closing entries. Dan total dari post closing trial balance ini memiliki balance sebesar 453.805.000. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan tentang laporan keuangan dari Dinar Nelsbar. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.